Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah saya masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa dengan mudah berjumpa di dalam sesi video kali ini. Teman-teman yang baru bergabung dengan saya di video ini, saya minta untuk jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah video sebelah sini. Kemudian jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar semua teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Oh iya teman-teman, saya ingatkan kembali, mungkin teman-teman yang belum mempunyai file ayat 5 ataupun ayatul hirji, ada filenya ya berbentuk PDF, nanti bisa teman-teman dapatkan link kepada saya. Caranya nanti teman-teman bisa hubungi saya lewat WhatsApp. Nanti nomor WA-nya saya terapkan di video di bawah tulisan di bawah video sini. Silakan pesan. Mungkin teman-teman yang baru subscribe saya atau baru bergabung merasa belum tahu ya apa itu fungsinya ayatul hirji dan ayat 5. Ayatul hirji itu fungsinya berfungsi untuk sebagai benteng kita dari serangan-serangan jin, setan, sihir, dan guna-guna agar kita terlindungi dari kejahatan-kejahatan gaib, itu fungsinya. Kemudian ayat 5 adalah fungsinya untuk benteng kita dari agar kita tidak diserang musuh, agar manusia ataupun siapa saja hormat dan sayang pada kita, dan tidak ada yang berani merendahkan ataupun menyepelekan kita atau mencemooh kita. Nah, untuk itu teman-teman nanti bisa dapatkan filenya, saya akan kirim lewat WA dengan harga yang terjangkau, sangat terjangkau. Nanti teman-teman yang ingin tahu harganya dan mau membeli, silahkan nanti hubungi saya di nomor WA saya ya. Oke. Pada tema kali ini saya akan bahas tentang bagaimana kita mengobati penyakit dengan sholawat dan ayat Al-Quran. Teman-teman mungkin ada yang sebagian yang pernah merasakan bagaimana sakit kepala atau tiba-tiba sakit pinggang ya, atau tiba-tiba pas lagi duduk sakit, kayaknya sakit di bagian dada, atau apa saja, sakit leher. Kalau misalnya salah tidur sakit di bagian leher gitu, atau sakit gigi, atau sakit apa saja, baik itu penyakit medis ataupun penyakit non medis, insya Allah akan kita bisa sembuhkan dengan cara pengobatan sholawat dan ayat Al-Quran. Bagaimana caranya? Gampang sekali teman-teman. Pertama, kalau saya pribadi, saya akan membacakan surat. Misalnya nih, misal saya ada pasien yang sakit gigi, ya, ada teman yang sakit gigi. Jadi caranya tengadahkan tangan seperti ini, kemudian baca surat pertama ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Kemudian setelah itu baca surat Al-Isra ayat ke-82 ya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Surat Al-Isra ayat 82. Kemudian baca surat Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian baca selawat Nabi minimal sekali, boleh 3 kali. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kemudian doa. Ya Allah, dengan bacaan doa ini Engkau sembuhkanlah penyakitku. Kemudian hembuskan dan usapkan pada bagian yang sakit. Usapkan pada gigi. Insya Allah ya, mudah-mudahan dari pengalaman-pengalaman saya sembuh ya, hilang sakit giginya atau minimal berkurang, jadi sakit giginya berkurang secara signifikan ya, dan boleh diulangi berkali-kali dengan cara seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman gak hafal dengan surat yang tadi saya sebutkan, surat Al-Isra atau surat Al-Mu'minun, boleh caranya dengan cara membaca surat-surat yang gampang. Apa itu? Pertama baca surah Al-Fatihah, kemudian baca ayatul kursi, baca surah Al-Ikhlas, baca Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian selawat Nabi dan doa. Caranya begini ya. Pertama Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Kemudian baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Kemudian baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai selesai. Baca Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Kemudian baca An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kemudian baca selawat Nabi minimal sekali, boleh 3 kali. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kemudian hembuskan pada tangan. Setelah itu
Doakan ya Allah, jadikanlah ayat-ayat ini atau doa ini menjadi penyembuh bagi penyakitku. Kemudian usapkan pada bagian yang sakit. Misalnya yang sakit, terkena sakit kepala, ya usapkan saja kepalanya. Usapkan sambil kayak menarik sesuatu dari kepala gitu, atau usapkan pada gigi kalau sakit gigi. Jadi saya pernah punya pasien, saat saya menangani pasien ini sudah sangat sering sekali saya pakai ya. Waktu itu saya menangani pasien, kebetulan suaminya curhat kepada saya, Mas, saya ini sudah lama banget loh, kayaknya sakit banget di daerah punggung sini, kayak merasa kayak ditusuk-tusuk begitu, tapi saya nggak tahu sakit apa. Udah 3 bulan penyakit seperti itu katanya. Saya cek ke dokter, katanya dia sehat-sehat saja kok, nggak ada masalah. Kemudian saya doakan dengan cara itu. Saya doakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, surah Al-Mu'minun. Kemudian saya baca sholat Nabi, saya embuskan, saya doakan, saya usap pada bagian sakit pada punggungnya, saya usapkan tangan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya usap-usapkan sampai sekitar beberapa kali usap, 5-10 kali usap. Alhamdulillah langsung hilang. Nah, begitu. Dan itu pernah juga saya punya pasien, dia di setiap malam sakit kepala. Ya, kepalanya sakit, kayak merasa sakit ditusuk-tusuk, tapi dia sudah berobat ke dokter, kemana kata dokternya nggak ada penyakit, sehat-sehat saja gitu, tapi dia merasakan sakit. Nah ternyata ini adalah sudah positif, dia terserang penyakit jin. Jadi ada jin yang tinggal di kepalanya, itu yang membuat dia sakit. Dia dikirim oleh sihir. Jadi caranya gampang, cuma saya suruh dia baca tadi Al-Fatihah, Ayatul Kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian sholawat Nabi dan berdoa. Kemudian saya perintahkan dia untuk memegang kepalanya dari arah leher belakang, kemudian menggeser ke arah bagian depan seperti ini. Dan anehnya, ketika saya suruh menggeser, dia nggak bisa. Dia terasa berat seperti tangan ini lengket di belakang, gitu, kayak nggak bisa dorong. Jadi saya kalau sudah seperti itu kejadiannya, itu positif terserang jin ya, karena ada jin yang di kepalanya sehingga dia nggak bisa. Kemudian itu bisa kita bantu dengan mendorong. Itu rasanya seperti mengangkat beban seberat 5-10 kg. Didorong kemudian sampai ke arah depan, dia muntah. Ada yang muntah, ada juga yang merasa plong. Dan itu diulangi berkali-kali sampai saya ulangi 20 kali, 30 kali. Begitu terus, dan alhamdulillah setelah selesai, setelah semuanya ringan gitu, itu kepalanya terasa sangat ringan dan rasanya sangat enak gitu. Gitu juga kalau penyakit yang ada misalnya di dada, sakit kayak ditusuk-tusuk di dada, atau sakit di bagian leher, atau misalnya salah tidur, atau penyakit apapun. Dan satu lagi teman-teman, mungkin kalau misalnya ada penyakit-penyakit dalam yang memang dia agak akut, agak lama disembuhkan, saya sarankan agar ambil air 1 botol, sebotol aqua yang besar, air mineral yang besar, atau ceret, atau apa sajalah wadahnya. Kemudian nanti tolong dibacakan salawat sebanyak minimal 2000, boleh 3000 sampai 5000 sampai 10000 sampai sebanyak-banyaknya, terserah. Kemudian setelah selesai salawat, doakan, ya Allah jadikanlah air ini menjadi penyembuh bagi penyakit siapa saja, atau penyakitku, penyakit orang tua, penyakit siapa saja. Kemudian hembuskan air itu, hembuskan pada air, dan boleh diminum sendiri kalau kita yang sakit, dan boleh air itu dikasih kepada siapa yang terkena penyakit. Tapi syaratnya itu air akan manjur kalau orangnya memang jaga amal ibadah. Kalau orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, jarang baca Quran, nggak pernah nutup aurat, tiba-tiba mensalawatkan, saya masih ragu apakah itu manjur atau enggak. Tapi kalau orangnya jaga sholat, memang jaga amal ibadah, zikir dijaga, tutup aurat juga, memang orangnya soleh, insya Allah akan bisa mengobati penyakit dengan bagus gitu. Jadi ada pasien yang pernah, bukan saya ya, ada Pak Kiai yang pernah cerita, dia punya pasien itu istri seorang teman pasiennya ini sudah 5 tahun lumpuh dan terbaring di tempat tidur. Alhamdulillah dia bacakan salawat pada air sebanyak 1000 kali pada tengah malam, kemudian diberikan kepada si pesakit, itu sembuh, alhamdulillah. Nah, ini juga menjadi tips bagi teman-teman kalau untuk mengatasi penyakit dengan salawat dan ayat Al-Quran.
Oke, mungkin itu saja video-video saya ini ya. Bagi teman-teman yang merasa ada pertanyaan, silahkan nanti layangkan pertanyaan kepada saya di WhatsApp sebelah sini. Ya, di nomornya saya tulis di tulisan di bawah video ini. Dan jangan lupa, teman-teman, saya minta untuk memesan file PDF Ayatul Hikmah dan Ayatul Hirji kepada saya. Nah, bagi yang berminat silahkan hubungi saya nanti. Saya akan kirim filenya kepada teman-teman semua. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat, sangat bermanfaat kepada kita. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, apa kabar dari mana saja dari seluruh dunia, dari Ajram, Hong Kong, Taiwan, Makau, Singapura, Malaysia, Indonesia, dari mana saja kalian berada, dari Brunei Darussalam, tolong sapa saya di komentar di bawah ini, dan silahkan boleh bertanya apa saja, tapi nanti kalau pertanyaan spesifik saya ingin menjawab, nanti saya akan balas di WhatsApp ya. Itu saja dulu video dari saya, dan semoga berkah dan semoga bisa saya menampilkan video-video di masa mendatang, dan sampai jumpa pada video-video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.